Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan saya Eka Istihariani, peserta PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621 082 5973. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 di kelas 7 fase D di SMP Negeri 1 Jabon dengan materi memahami konsep dasar sholat dan ketentuan sholat sesuai syariat Islam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi ya anak-anak semuanya dengan Bu Eka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, masih semangat siang hari ini? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Uzifah untuk memimpin doanya. Pakai ini boleh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mewujudkan pribadi yang nasionalis dan patriotis. Silakan anak-anak berdiri. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Eka mau tanya yang tidak masuk hari ini siapa? Wahyu. Wahyu kenapa tidak masuk? Sakit. Berapa hari tidak masuk? Oh, 1. Oke, semoga segera sembuh ya, biar besok bisa beraktivitas lagi. Oke anak-anak semuanya, pada pembelajaran kali ini kita bertatap muka di siang hari ini ya. Kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang apa? Ketentuan sholat. Pinter. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bu Eka dan anak-anak sudah mempelajari beberapa materi yang tentu ada kaitannya dengan materi yang sekarang. 1. Ada materi apa yang bab 1? Pentingnya iman. Di materi pentingnya iman kita sudah mempelajari, kita sudah menulis, kita sudah menghafal
kita juga sudah memaknai beberapa dalil yang ada kaitannya dengan mengapa iman itu penting. Kira-kira apa dalilnya? Surat An-Nisa sama surat Al-A'raf. Satunya adalah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pentingnya iman. Ternyata materi bab 1 tadi itu ada kaitannya dengan materi bab 2. Sama-sama bahas imannya, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Fokusnya adalah 4 Asmaul Husna di situ. Apa aja? As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, yang terakhir Al-Khabir. Pinter, masih ingat. Nah, sekarang kita akan fokus di mananya? Di rukun Islam, gitu ya. Yaitu yang kedua, ketentuan sholat. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan nanti anak-anak setelah mempelajari ini bisa memahami konsep dasar sholat dan ketentuannya sesuai syariat Islam. Oke, sebelumnya Bu Eka mau tanya, anak-anak ada yang tahu sholat itu kayak apa? Sholat adalah doa. Apa? Doa. Oke, sholat adalah doa. Kok bisa sementara bilang doa, Nak? Apakah di dalam sholat ada bacaan-bacaan doanya? Iya. Contohnya kayak apa? Ya, Al-Fatihah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan apa itu? Sujud apa ruku? Subhana rabbiyal azimi, ruku. Subhana, maha suci Allah, Rabbi al-azimi, Tuhan yang maha agung. Wa bihamdi, dan kami memuji kepadamu. Isinya doa semua. Jadi sholat itu adalah doa. Kalau secara istilah berupa gerakan, karena berdiri bagi yang mampu. Kalau sholatnya nggak mampu bisa senden, bisa duduk. Kalau nggak mampu duduk bisa dengan tiduran. Kalau nggak mampu tidur bagaimana? Tapi masih sadar dengan kedipan mata. Ya seperti yang contoh Al-Khazini kemarin kan, ada anak yang itu kan ya, sholatnya dengan kedipan mata gitu anak. Itu adalah pentingnya sholat. Jelas ya. Nah, kita akan memahami sholat itu seperti apa. Apakah sholat itu wajib hukumnya? Apa saja sholatnya yang wajib? Kalau tidak sholat, apa nanti dampaknya? Apa Mbak dampaknya tidak sholat? Akan mendapat dosa. Iya, karena sholat itu wajib. Oke, sebelumnya anak-anak, Bu Eka cross check kesiapan kalian ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dari kelompok sini, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, ini kayaknya ada 3. Yang keras mas ya, meskipun jumlahnya sedikit. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Sebelah sini, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, mas kurang keras sampai nak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya ya, Bu Eka akan memberikan sebuah asesmen. Asesmen ini berbentuk soal, jumlahnya kurang lebih sekitar 5 lebih gitu ya. Ini akan menunjukkan hasilnya nanti seberapa paham anak-anak tentang
materi ini, ya. Jadi sebelumnya harus ada asesmennya supaya Bu Eka nanti tahu ya seberapa dalam anak-anak mengerti materi ini. Nanti dikerjakannya kurang lebih waktunya 5 menit ya. Kerjakan masing-masing anak. Kerjakannya di bawah, di belakang, ya, di belakang. Gitu ya. Dikasih nama dan nomor absen. Siap? Siap. Siap. Ini Mas. Berapa? 3 kurang 1. Oh, sudah. Mas Alif. Berapa? Kurang berapa? Oke, yang sudah selesai mengerjakan bisa dikumpulkan ke depan bergantian ya. Ini namanya sudah nak? Sebelah mana? Oh nggak kelihatan. Di depan. Kan kasih nama nak? Kasih nama ya, dilingkari di depan. Ini Putra. Oke. Nur Laila. Oke. Raffi. Alvino, Zika, Ziva, Uzifa, Nafisa. Baik, anak-anak semuanya, setelah saya telaah hasil dari asesmennya, maka Bu Eka akan membagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti duduknya sesuai dengan urutan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Nanti yang kebagian kelompok 1 sama kelompok 2 akan mengerjakan soal tipe A. Yang kelompok 34 mengerjakan soal tipe B, yang kelompok 56 mengerjakan soal tipe C. Oke. Untuk kelompok 1 Alvino, kelompok 2 Raffi, kelompok 3 Nur Laila, sama Esa, kelompok 1. Sudah tahu ya? Oke, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah di kelompoknya masing-masing, ketua kelompok bisa ke Bu Eka untuk mengambil LKPD-nya. Oke anak-anak, sebelum mengerjakan, coba perhatikan ke depan dulu, oke? Sebelum mengerjakan, semuanya perhatikan ke depan. Nah, coba perhatikan ini dulu, anak-anak semuanya. Ini itu judulnya apa? Judulnya? Ya, kurang keras. Judulnya? Sampean anak-anak biasanya kalau mau sholat itu kan harus urut ya. Mulai dari apa dulu sholatnya? Niat. Berdiri, niat, takbir gitu ya. Selanjutnya baca iftitah, baca Fatihah sama surat pendek. Berikutnya ruku. Setelah ruku bangun dari ruku namanya apa? Iktidal. Kemudian kunut jika sholat subuh. Setelah kunut sujud. Berikutnya duduk di antara 2 sujud. Kemudian ada sujud lagi. Kemudian tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian salam. Sekarang perhatikan betul-betul. Setelah ini Bu Eka akan memperlihatkan urutan sholatnya. Apakah urutan setelah ini sesuai dengan urutan yang biasanya sampean lakukan ketika sholat, ataukah ada yang berbeda atau terselip? Perhatikan ya. Fokus ya. Anak-anak, hari ini anak-anak akan menemukan ya, mengidentifikasi kira-kira apa saja yang termasuk rukun-rukun sholat. Oke, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Kurang lebih waktunya 10 menit, cukup ya.
Silakan dikerjakan, boleh cari di sumber bukunya, kemudian linknya sudah saya share di grup, link video sama PowerPoint, juga ada lagi barcode-nya, bisa di-scan. Usahakan semuanya berperan aktif untuk saling membantu menyelesaikan masalah, ya, mencari atau identifikasi masalah dari jawaban yang di depan tadi. Semuanya berperan, ya. Bisa, Mas? Oh, pinter. Ya, boleh. Gantian nulisnya nggak apa-apa nanti. Ada 2 itu soalnya ya, Nak. Mas Ali biar ngerjakan yang ini, yang teman lainnya bisa ngerjakan ini. Bedakan dan jelaskan apa itu rukun sholat. Cari di buku ini, Nak. Gitu ya. Atau syarat sah itu apa, syarat wajib itu apa, sunnah ba'at itu apa, hayat itu apa. Ya, cari. Oke. Pak, ini ada 2 soal, bisa berbagi peran, ya. Ada yang soal dikerjakan satu anak, yang lainnya juga mengerjakan yang lain. Bisa dicari di sumber hukumnya, ya, di buku ini apa. Ada kan syarat wajib itu apa, ya kan? Iya, dalilnya itu ada di link yang barcode itu, harus di-scan dulu. Tuliskan rukun sholat dan cari minimal 3 dalil. Ya, perbandingkan ya datanya ya, Nak. Yang di sini sama yang di sini nanti perbedaannya apa? Soalnya ada berapa ini? 1 apa 2? 1? Iya, bedakan dan jelaskan ya. Oke, di buku paket ada, di link juga ada ya. Oke, anak-anak semuanya, saatnya kita membuktikan ya, kita membuktikan hasil temuan kita dari berbagai sumber tadi. Untuk itu kesempatan akan saya berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan menjawab tentang rukun sholat secara berurutan. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, presentasi, perkenalkan teman-temannya, dan yang lain nanti bisa dicatat poin-poin pentingnya ya. Dicatat poin-poin pentingnya di buku Pendidikan Agama Islam. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang rukun sholat. Kami yang membahaskan rukun sholat secara berurutan. Saya Nurul Al-Fatihah. Saya Esa Kamiyati. Saya Muhammad Zainal Rafi. Saya Ahmad Zainal Rafi. Rukun sholat yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagaimana menerima waktu. Tiga, berlalu ikhram. Empat, tinggal niat. Lima, bersedekah. Lima, rukuk. 6, iktikaf. 7, 2 kali. 8, berbiasa 2 sujud. 9, sujud tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud. Selanjutnya Mengucap salam. Yang membedakan: 1, tumaknina. 2, membaca sholawat Nabi. 3, tertib. Sekian dari kelompok kami. silakan, ada yang ditanyakan gitu. Apakah ada yang bertanya? Oke anak-anak, silakan bertanya. Ini tentang rukun sholat, jumlahnya ada berapa tadi, Nak? Dari sumber yang pertama jumlahnya ada berapa?
11. Berapa? 11. Itu dari mana? Buku. Selanjutnya yang satunya ngerujuk ke sumber apa? Canva. Ada berapa yang di materi PPT? 3. Yang beda. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan ditanyakan. Rukun sholat yang di buku paket itu jumlahnya ada 11. Ya, tadi sudah diutarakan. Ternyata berbeda dengan yang ada di media yang di Canva. Itu 14 berarti yang di Canva, nak ya? Karena ada 3 yang berbeda. Yang berbeda tadi apa, nak? Tumak nina, ya, dan tertib. Ada yang ditanyakan? Anak-anak sudah tahu tumak nina itu apa? Ayo, silakan tanya. Angkat tangan. Ayo Mas, tanya Mas. Apa nak? Sini Mbak. Ayo, kasihkan mic-nya. Ya, tanya. Apa itu tumak nina? Ya, tumak nina. Ya, silakan dijawab. Terima kasih Mbak. Boleh kembali. Oke, sudah jelas ya nak? Tumak nina itu berhenti sejenak. Oke, bisa ditutup? Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, karena kita sudah mempresentasikannya, sekarang waktunya untuk generalisasi atau menyimpulkan ya, general gitu ya. Dari sekian pertanyaan, tadi kan tentang rukun sholat ya, yang kelompok 1, 2, kelompok 3, 4 tentang rukun sholat, syarat wajib, syarat sah, sunnah hayat, sama sunnah ba'at. Yang kelompok 3 itu sama dengan kelompok 2, namun ditambahkan dengan dalil yang berkaitan dengan rukun sholat. Nah, sekarang anak-anak perlu ditekankan lagi ya, tadi definisi sholat. Definisi sholat tadi artinya apa? Doa. Saya kembalikan di sini ya, kita simpulkan lagi bahwa sholat itu adalah doa. Ya, sampai sini ya. Sholat itu doa, sholat itu rahmat, ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu ada dalilnya, ada rujukannya. Surat Al-Hajj ayat 77 dan juga ini hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Ada yang sholawat seperti ini, pernah dengar? Bunyal Islamu ala khamsin. Belum pernah dengar? Ya, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat, salat, gitu loh. Namanya rukun Islam. Sudah ada dalilnya. Kemudian sholat itu kedudukannya adalah sebagai tiang agama, sebagai ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Berikutnya yang telah kita diskusikan bersama, syarat wajib itu hal-hal yang menjadi syarat yang harus ada sebelum seseorang melaksanakan sholat. Itu ada 3. Islam, orang yang sholat harus beragama Islam. Orang yang sholat harus berakal, akal sehat, dalam keadaan sadar. Kalau misalnya ada orang yang tidak sadar, contohnya apa? Epilepsi. Tahu epilepsi ya? Ya. Dia kan kadang gejalanya timbul ada enggak? Ayam itu loh, ya. Nah, ketika dia dalam keadaan epilepsi, ya, maka dia tidak wajib sholat saat itu. Dia mengkodok sholatnya karena akalnya ya kurang sempurna. Orang gila wajib sholat enggak? Enggak, gitu ya, karena akalnya enggak sempurna. Balik, sudah dewasa. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen formatif. Silakan disiapkan HP-nya. Bu Eka akan men-share ya, men-share soal.
Saya sharekan soalnya. Siapa yang tepat dan cepat dia dapat. Oke, saya akhiri ya. Siapa nomor 1 ini? Devon Akhtar Citra Nurmasari. Mana anaknya? Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, anak-anak, dari semua kegiatan ini kira-kira kegiatan mana yang paling sampean sukai? Yang anak sukai? Quizzes. Terus apa lagi? Diskusi. Ada lagi? Presentasi. Mungkin Mas Dua ini ya suka presentasi. Oke, anak-anak, untuk memahami konsep bagian mana yang menurut sana itu bisa memahamkan sampean? Yang mana tadi? Pada saat apa? Anak-anak kan sebelumnya nggak tahu. Kemudian dari kegiatan itu akhirnya anak-anak memahami kegiatan apa? Pada saat apa? Apa nak? Diskusi tadi? Iya. Atau presentasi tadi, ya kan? Oke, ada yang, oh Bu, saya itu paham ketika bertanya dan sudah ada jawaban. Mungkin saat itu ya nak ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang anak-anak lakukan supaya anak-anak sholatnya itu menjadi sholat yang tertib, yang urut sesuai ketentuan syariat? Apa yang anak-anak lakukan? Iya, mempelajari lebih lanjut, karena ilmu tidak hanya didapatkan pada saat ini saja, tapi harus dicari lagi. Silakan bisa diakses lagi ya sumber-sumber yang ada selain yang di situ, tapi jangan lupa sumbernya harusnya valid ya, harus yang benar alamatnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak kita akan membahas materi tentang tata cara sholat gitu ya. Jadi dipersiapkan, kita juga akan praktik di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada sebuah tugas dari Bu Eka, bisa dikerjakan di rumah nanti. Penugasan itu ada di buku paket halaman 15. Oke, tetap semangat, jangan lupa nanti kalau di rumah segera sholat ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan selalu laksanakan sholat tanpa menunda-nunda, karena sholat itu apa? Tiang agama yang bisa memperkuat keimanan kita. Sekian dari Bu Eka. Jika ada kurang lebih salah atau lebihnya, kurang atau lebihnya Bu Eka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak-anak atau orang yang bisa menjaga sholatnya. Amin ya robbal alamin. Mohon untuk dipimpin doa. Mbak Uzifah, silakan dipimpin doa. Disuruh persiapan alat-alat tulisnya dulu. Sebelum memulai doa bisa diperiksa dulu alat tulisnya. Sudah siap? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Oke anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelasnya. Hati-hati di jalan.